Dua kasus korupsi terbesar di Indonesia dalam sejarah modern. Pertamina dan PT Timah. Total kerugian, bukan cuma puluhan, bukan ratusan, tapi lebih dari 1.268 triliun rupiah. Coba kita berhitung, kalau uang sebesar itu dipakai untuk pertahanan negara, apa yang bisa kita beli? Seberapa kuat TNI kita sekarang? Ini dia simulasinya. Kasus pertama, Pertamina, tata kelola minyak dan kilang. Kasus ini mengungkap praktik manipulasi impor dan pencampuran bahan bakar sejak 2018 hingga 2023. Akibatnya, negara dirugikan sekitar 193,7 triliun rupiah per tahun. Totalnya, 968,5 triliun rupiah. Sebuah angka yang mengejutkan. Sementara itu, di Bangka Belitung, praktik tambang ilegal dan suap menyelimuti bisnis timah. Dari tahun 2015 hingga 2022, total kerugian negara, termasuk kerusakan lingkungan, diperkirakan 300 triliun rupiah. Untuk membandingkan, mari kita lihat, anggaran pertahanan Indonesia tahun 2024 hanya sekitar 135 triliun rupiah. Jadi uang hasil 2 mega korupsi ini setara dengan lebih dari 9 tahun anggaran pertahanan TNI. Dengan uang sebesar itu, Indonesia bisa membentuk kekuatan militer setara negara-negara top dunia. Dan berikut simulasinya. Pertama, kita mulai dari udara. Indonesia bisa membeli 100 jet tempur F-35 Lightning II, jet siluman tercanggih di dunia saat ini, dengan harga sekitar $85 juta per unit. Total biaya $8,5 miliar. Dengan kekuatan ini, langit Indonesia akan terlindungi, sekaligus memberi efek gentar bagi siapapun yang berniat mengganggu kedaulatan kita. Selanjutnya, sistem pertahanan udara. Indonesia bisa membeli 20 baterai rudal S-400 Triumph dari Rusia, masing-masing seharga $0,5 miliar, total $10 miliar. Dengan S-400, setiap sudut Nusantara, dari Aceh sampai Papua, bisa dipayungi dari serangan udara, termasuk rudal jelajah dan jet siluman musuh. Di bawah laut, kekuatan angkatan laut juga bisa ditingkatkan. 15 kapal selam kelas Scorpion, buatan Prancis atau Spanyol, bisa dibeli dengan total sekitar $9 miliar. Ini menjadikan Indonesia sebagai kekuatan bawah laut dominan di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga bisa membeli 12 frigat kelas FREMM, kapal perang modern multiguna, yang bisa digunakan untuk misi tempur, anti kapal selam, maupun pengawalan zona ekonomi eksklusif. Nilainya $9 miliar. Untuk darat, TNI bisa diperkuat dengan 400 tank tempur utama Leopard 2A7 Plus. Ini adalah tank kelas berat tercanggih Jerman yang cocok untuk berbagai medan tempur di Indonesia. Harganya sekitar $13 juta per unit. Total, $5,2 miliar. Dari udara ke darat, kekuatan lintas medan juga diperkuat dengan 60 helikopter serbu Apache A-64E. Helikopter ini digunakan oleh Amerika dalam berbagai operasi ofensif dan anti-tank. Biaya seluruhnya sekitar $3,6 miliar. Di luar atmosfer, Indonesia juga bisa membangun kemampuan pertahanan luar angkasa. Dengan 10 satelit militer seharga masing-masing $500 juta, kita bisa memiliki sistem komunikasi, navigasi, dan pengintaian militer sendiri. Total, $5 miliar. Belum cukup, tambahkan 150 drone tempur canggih sekelas Loyal Wingman, drone otonom yang bisa mengawal jet tempur atau menjalankan misi serangan mandiri. Total biayanya, $3 miliar. Indonesia juga bisa mulai membangun sistem rudal jarak jauh sendiri, sebuah program rudal strategis, mirip Agni milik India atau Dongfeng Tiongkok. Biaya riset dan pembangunan awal, $7,5 miliar untuk 5 sistem prototip dan fasilitas peluncur. Dan terakhir, ini yang tak kalah penting, adalah modernisasi total pangkalan militer, digitalisasi sistem komando, radar, pusat siber, dan pertahanan elektronik di seluruh Indonesia. Biaya, $21,2 miliar. Keseluruhan belanja ini masih berada dalam anggaran 1.268 triliun rupiah yang seharusnya tak pernah hilang karena korupsi. Uang sebesar itu bisa menjadikan Indonesia sebagai raksasa militer di Asia dan memberikan rasa aman bagi 270 juta rakyatnya. Kalau Indonesia memiliki kekuatan seperti itu,
Natuna akan jadi zona larangan terbang bagi musuh. Pulau-pulau terluar bisa dipertahankan dalam hitungan menit. Laut China Selatan tak lagi hanya dipantau, tapi bisa dikawal aktif. Indonesia bisa masuk 10 besar kekuatan militer dunia versi Global Firepower. Namun kenyataannya, banyak tentara kita berjuang akan kehidupannya. Sangat miris sekali. Radar jangkauan jauh masih kurang. Satelit komunikasi pertahanan masih disoa. Dan semua itu terjadi karena uang pertahanan kita hilang dirampok oleh segelintir elit yang mengatasnamakan demi rakyat. Jahanam sekali bukan? Korupsi bukan hanya soal uang, korupsi itu mencuri masa depan, korupsi itu melemahkan pertahanan, dan korupsi adalah pengkhianatan terhadap jutaan prajurit yang bersumpah menjaga negeri ini. Kalau kamu juga merasa marah, dan ingin Indonesia jadi lebih kuat, klik like, share video ini, dan subscribe, karena hanya dengan suara rakyat, Indonesia bisa berubah. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm